Thôi mau tại anh. Mà tại anh bông. Phải lù đi. Halo teman-teman Vlog Film dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Bo Yanchi. Film yang akan menampilkan seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang keras kepala dan ingin hidupnya sukses dan memilih untuk bekerja di negara Thailand. Tapi ia malah mendapat sesuatu yang mengerikan. Daripada kita bahas lebih jauh lagi yang nantinya akan spoiler, lebih baik kita langsung masuk saja ke alur filmnya. Nah teman-teman kalian, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, ayo kita mulai. Cakra 14 tahun, tengah merangkul satu karung pupuk sambil berjalan kaki di hari yang panas. Di saat semua teman-teman yang sebayanya baru saja pulang dari sekolah. Pupuk tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu disebar ke sepanjang sawah. Setelah sore hari, Cakra mandi di sebuah sungai bersama temannya. Kemudian ia melihat cewek yang disukainya lewat di tepi sungai. Cakra pun memanggil, namun si cewek yang cukup kaya di kampung itu terlihat tidak suka dengan si Cakra yang miskin dan tidak bersekolah. Di rumahnya saat makan malam, ayahnya si Cakra memerintahkan Cakra untuk besok mengambil pupuk lagi. Cakra mengatakan kenapa tidak kakak tertuanya saja yang mengambil pupuk. Ayahnya hanya ingin Cakra yang mengambil pupuk. Cakra pun bertanya lagi kepada ayahnya, kapan kakaknya yang akan bekerja. Sekali lagi ayahnya tetap ingin Cakra yang pergi bekerja. Dengan kesal, Cakra mengatakan bahwa hanya dia yang selalu bekerja paling keras, tapi tak ada upah sedikit pun untuknya. Ayahnya Cakra mengatakan, kau sudah dapat nasi dan tempat tinggal sebagai upah. Cakra kembali menjawab, berikan aku uang biar aku beli sendiri makananku. Begitulah kehidupan Cakra dan keluarganya. Esoknya di desa kecil Kamboja itu, Cakra kembali bekerja seperti biasa, sambil melihat jalan raya yang ramai akan lalu lalang kendaraan. Dan sore setelah selesai bekerja, Cakra bermain sepak bola dengan teman-temannya. Cakra berkata kepada temannya yaitu si Biru bahwa ia punya keinginan untuk pergi bekerja ke Thailand. Satu temannya yang lain menyaut, mengatakan bahwa ia pernah bekerja ke Thailand, mereka akan ditempatkan di pabrik-pabrik di sana. Kemudian, Cakra dan si Biru mengatakan kepada temannya yang tak berbaju itu untuk membantu mereka pergi kerja ke Thailand. Dan temannya itu pun setuju untuk membantu mereka. Di perjalanan pulang, si Biru mengatakan kepada Cakra, lebih baik meminta bantuan orang tua saja kalau nanti akan mencari istri. Karena wanita yang disukainya itu tidak akan mau dengan si Cakra. Cakra pun mengatakan bahwa hubungannya dengan orang tuanya tidaklah harmonis. Esoknya, pagi-pagi sekali Cakra sudah bersiap-siap untuk pergi. Namun, si Biru mengatakan bahwa ia tidak jadi pergi dan memutuskan untuk hidup di kampung mereka saja. Singkat cerita, Cakra dan calon pekerja lainnya sudah dijemput oleh orang yang membawa minibus. Namun terlihat senyuman orang yang menjemput itu sangat mencurigakan. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka pun berhenti. Para calon pekerja lainnya membayar sejumlah uang pendaftaran kepada si penjemput. Sedangkan Cakra dan satu orang lagi yang bernama Pak Kadir tidak punya uang untuk mendaftar. Ternyata hal itu tidak jadi masalah. Hanya saja, Cakra dan Pak Kadir akan bekerja di pabrik yang berbeda dengan yang lain. Semua calon pekerja harus berjalan beberapa saat sampai ada motor-motor yang menjemput mereka. Cakra dan Pak Kadir pun mulai akrab di situ. Pak Kadir terlihat cukup ragu dengan orang-orang yang mengantar mereka barusan. Pak Kadir juga mengatakan bahwa ia ingin bekerja untuk mencari uang bagi anak dan istrinya. Mereka pun dijemput orang-orang yang membawa motor. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka harus menunggu penjemputan lain di suatu tempat. Setelah menunggu hingga malam, tibalah 3 buah mobil menjemput mereka semua. Dan mereka harus desak-desakan karena jumlah calon pekerja jauh lebih banyak dari jumlah mobil yang menjemput. Berjam-jam kemudian, tibalah mereka di pinggir pantai negara Thailand. Cakra, Pak Kadir beserta beberapa calon pekerja disuruh menaiki sebuah kapal barang yang membawa banyak sekali tong-tong plastik. Pak Kadir mengatakan bahwa ini seperti penipuan dan dia akan pergi dari tempat itu. Namun si sopir malah memukul Pak Kadir dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi lagi kemanapun. Mereka pun naik ke kapal dan pergi lagi entah kemana. Lù đi.
Di tengah lautan, ada sebuah kapal penangkap ikan yang menghampiri mereka. Terlihat dua orang anak buah kapal itu bersusah payah mengangkat tong-tong plastik yang berisi ikan-ikan kecil di dalamnya. Kemudian, datanglah kapten kapal itu yang bernama Rom. Ia mengatakan kepada Cakra dan Pak Kadir untuk membantu membawa tong plastik yang baru ke kapalnya. Pak Kadir bertanya kepada Rom, apakah mereka akan dibawa ke pabrik, dan Rom pun mengangguk. Berangkatlah Cakra, Pak Kadir, dan dua calon pekerja lain mengikuti kapal si Rom itu. Di perjalanan, dua anak buah kapal itu mulai membentangkan jaring ke lautan. Di kemudi kapal terlihat Rom berserta si tangan kanan dan si tangan kirinya. Setelah beberapa saat, dua orang anak buah kapal itu mengangkat jaring yang berisi ikan-ikan kecil, lalu memisahkan seekor ikan yang berukuran besar. Cakra, Pak Kadir, dan dua calon pekerja lainnya hanya melihat ikan-ikan itu, hingga si Rom membentak mereka berempat untuk ikut bekerja menaruh ikan-ikan itu di ruangan pendingin kapal yang terdapat tong-tong plastik tadi di dalamnya. Di sanalah mereka berempat beserta dua orang anak ABK lama bekerja hingga malam tiba. Setelah pekerjaan selesai, mereka berenam diberi makan masing-masing satu gelas nasi saja tanpa lauk sedikit pun. Dan sepanci air minum harus dibagi 6 orang. Dan saat tidur pun mereka harus berbagi tempat tidur yang cukup sempit bagi 6 orang yang ketika masuk ke ruangan tidur pun, itu pun harus dengan merangkak. Sesaat sebelum tidur, Cakra melihat salah satu ABK lama tengah melakukan percolikiawan. Ya, bagi anak 14 tahun itu cukup membuat syok. Pagi-pagi sekali, bahkan matahari belum terbit, mereka berenam pun harus bangun dan menyiapkan alat untuk menangkap ikan. Setelah beberapa saat, ikan pun didapat dan mereka kembali bekerja seperti kemarin. Saat itulah salah satu dari mereka, yaitu calon pekerja baru, malah termenung dan depresi berpikir bahwa mereka tidak akan bekerja di pabrik dan hanya menjadi pekerja paksa di kapal itu. Si Cakra dengan kedewasaannya datang mengajak temannya itu untuk kembali bekerja. Tapi datanglah Rom sambil membawa sebuah tongkat penyentrum ikan. Dan kemudian melepas jaketnya dengan tanpa belas kasihan mendorong pria itu ke lautan. Lagi-lagi Cakra, anak berusia 14 tahun harus menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Hari berikutnya, kapal harus dimatikan karena jaring menyangkut di baling-baling kapal. Rom datang dan menanyakan siapa yang bisa berenang. Cakra pun mengatakan bahwa ia bisa berenang. Kemudian Cakra pun menyelam, lalu memotong jaring-jaring yang menyangkut di baling-baling kapal itu. Rom pun terlihat agak terkejut dengan kehebatan Cakra yang mampu menyelam lama dan menyelamatkan kapal mereka. Malamnya, Pak Kadir dengan baik hati memberikan bantal untuk si Cakra. Esoknya, saat bekerja, Pak Kadir mengatakan bahwa ia harus kabur untuk mencari uang bagi anak dan istrinya. Karena kalau di kapal itu terus, cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Sedangkan Cakra mengatakan bahwa mereka harus tetap bekerja untuk melunasi hutang uang pendaftarannya. Hari demi hari pun berlalu. Seperti biasa, pasti ada seekor ikan yang cukup besar di antara ikan lainnya. Cakra harus mengantarkan ikan besar itu untuk Rom beserta dua tangan kanannya. Ya, ikan itu untuk lauk pauk mereka saja. Hari itu mereka beristirahat di pinggir pulau kecil. Rom dan si tangan kanannya pergi ke pulau itu, sementara si tangan kiri masih tidur di kapal. Malamnya, Rom menikmati hiburan dunia di pinggiran pulau itu. Sementara Cakra dan kawan-kawan hanya menunggu dan menonton dari atas kapal. Setelah Rom dan bawahannya bersenang-senang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di saat kapal mulai berjalan, salah satu dari mereka terjun ke laut dengan sebuah pelampung untuk kabur ke tepian pulau tersebut. Tapi Rom pun menyadari salah satu anak buahnya telah berkurang. Rom memutar kapal lalu menyalakan lampu, dan orang itu pun tertangkap kembali. Dengan kejam, Rom dan bawahannya mengikat tubuh dan kaki orang yang mencoba kabur itu menggunakan rantai. Yang ada juga sebuah batu besar terikat di rantai itu. Lalu Rom mendorong pria itu ke laut, yang tentu saja dengan beban seperti itu, ia hanya akan tenggelam, dan kali ini Cakra memalingkan wajahnya karena tak sanggup melihat kekejaman itu. Esoknya saat menunggu tangkapan, Pak Kadir mengatakan kepada Cakra,
Jangan bersikap sok rajin karena mereka hanya akan menunggu giliran mati. Rom tidak akan membebaskan kita. Saat Cakra mengantar seekor ikan, ia berani bertanya kepada Rom, kapan hutang mereka akan lunas? Dan Rom mengatakan, saat mendarat nanti hutang mereka akan dianggap lunas, atau kata lain mereka akan dibebaskan. Dan karena Rom salut dengan keberanian Cakra bertanya, Rom memberikan sedikit potongan daging ikannya untuk Cakra makan. Kemudian Rom mengambil salah satu poster wanita dewasa dari majalah dewasa miliknya, lalu memberikan itu kepada si Cakra sebagai bahan percolikiawannya. Sedikit info, Rom dan bawahannya memiliki sebuah pistol yang menyebabkan belum pernah ada ABK yang berani melawan. Hari itu, kapal yang membawa tong plastik datang kembali beserta beberapa pekerja paksa. Rom memilih 2 calon ABK barunya, yang salah satunya masih cukup muda, kita sebut saja dia Ngot. Malamnya, Pak Kadir mengusir Ngot yang mau mengambil tempat tidur Cakra beserta bantalnya. Esoknya, saat semua bekerja, Pak Kadir yang terlihat lemah dalam bekerja didatangi si Rom yang langsung memukulnya. Pak Kadir pun tersungkur. Setelah itu, Pak Kadir mengambil sebuah sekop dan dengan perasaan kesal memukul si Rom yang sedang kencing di pinggiran kapal, yang menyebabkan Rom tercebur ke laut. Rom ternyata bisa berenang, lalu memanggil bawahannya. Pak Kadir pun dengan sekopnya langsung menuju ruang kemudi. Namun ia keduluan ditembak di bagian bahunya. Pak Kadir dan Cakra pun menyadari inilah akhir dari hidup si Pak Kadir. Setelah Rom dinaikkan ke kapal, Rom mengatakan kepada Pak Kadir bahwa ia akan memanggil temannya yang bisa mengobati luka tembak itu. Dan beberapa saat kemudian, sebuah perahu yang sama persis dengan perahunya Rom datang. Saat itulah tangan dan kaki Pak Kadir diikat dengan tali tambang yang sangat besar. Rom kemudian melemparkan tali yang mengikat ke tangan Pak Kadir ke kapal yang satunya lagi. Sedangkan tali yang mengikat kaki Pak Kadir diikat di kapalnya Rom. Cakra datang dan memohon untuk mengampuni Pak Kadir. Pak Kadir pun langsung dilempar ke laut dengan kedua sisi tali diikat di kapal yang berbeda. Rom kemudian menarik si Cakra ke bagian kemudi. Lalu tangan si Cakra dipaksa untuk menancapkan gas kapal dengan maksimal, sementara kapal satunya lagi juga menarik ke arah berlawanan. Kalian tahu apa yang akan terjadi? Ya, Cakra pun sampai muntah karena hal itu. Tak sampai di situ, saat akan tidur pun Ngot mengambil bantal dan tempat tidurnya Cakra. Terlihat Cakra sangat marah melihat anggota lain tak ada yang membelanya. Esoknya, Cakra mendapat sebuah kayu saat jaring diangkat. Kemudian kayu itu digunakannya untuk memukul seekor ikan besar yang tertangkap. Saat Cakra mendapat sepotong ikan itu untuk dimakan, Ngot dan temannya melihat Cakra dengan penuh kedengkian. Hingga saat makan malam tiba, yang hanya 1 kali sehari itu, Ngot memakan jatahnya Cakra. Begitupun saat esok harinya bekerja. Saat Cakra mau mengambil kayunya untuk memukul ikan untuk si Rom, ikan itu malah diambil dan diantarkan Ngot kepada Rom, yang membuat Ngot yang mendapat jatah sepotong daging ikan hari itu. Terlihat dari tatapannya, Cakra berpikir bahwa ia tidak bisa hanya tinggal diam. Saat tengah malam, semua tertidur, Ngot keluar untuk buang air besar di pinggir kapal. Cakra diam-diam mengikutinya, lalu menggunakan kayunya untuk memukul Ngot hingga jatuh dan hilang ke lautan. Esoknya, menyadari salah satu anak buahnya telah hilang, Rom mengumpulkan mereka semua. Saat Rom menodongkan senjatanya pada salah satu anak buahnya, Cakra pun maju dan mengaku. Mengetahui itu, Rom malah tersenyum, memuji keberanian Cakra. Tapi karena telah menghilangkan satu anak buahnya, Cakra pun harus bekerja di kapal itu selamanya. Cakra tengah membersihkan mesin kapal di ruang permesinan. Terlihat seorang temannya Ngot datang untuk membalas dendam. Untunglah masih ada ABK lain yang mencegahnya. Ketika malam pun, Cakra tidak bisa tidur karena temannya si Ngot terus melihat ke arahnya dengan penuh dendam. Cakra pun terbayang ketika di kampung ia dibuli oleh orang. Ayahnya yang sama sekali tidak menyayanginya, dan singkat cerita esok pun tiba. Terlihat Cakra bekerja seperti biasa. Kemudian ia dipanggil oleh tangan kanannya Rom untuk memegang kendali kapal karena ia ingin buang air besar. Saat itu Cakra memainkan GPS, menyentuh tombol-tombol dan menambah kecepatan, hingga si tangan kanan muncul dan memarahinya.
Saat pekerjaan hampir selesai, Cakra melihat tubuh Pak Kadir yang telah putus hanyut di dekat kapal mereka. Esoknya saat bekerja, Cakra terlihat sangat sedih. Apalagi saat tulang kaki dari Pak Kadir tak sengaja terjaring oleh mereka. Malamnya sesuatu yang hebat akan terjadi. Saat semua teman ABK-nya tidur, Cakra memegang tulang kaki Pak Kadir lalu pergi mematikan mesin kapal. Tangan kiri si Rom yang tengah mendapat tugas mengemudikan kapal malam itu harus pergi ke ruang mesin untuk menghidupkan kapal kembali. Karena sangat gelap, si bawahan Rom itu pun membawa senter lalu memeriksa mesin-mesin. Sesaat ia menoleh, Cakra langsung menghantamkan kepala si bawahan Rom itu menggunakan tulang si Pak Kadir. Lalu memukulnya sekali lagi untuk memastikan, dan Cakra lalu membuang mayatnya ke laut. Cakra memutuskan untuk tidak tidur dan menyetir kapal hingga pagi tiba. Bawahan Rom yang satunya lagi datang untuk tugas mengemudi pagi ini. Ia merasa aneh kenapa Cakra yang mengemudi. Cakra mengatakan bahwa yang mengemudi sedang memperbaiki mesin. Saat bawahan si Rom mengambil alih kemudi, si Cakra langsung memukul kepala orang itu masih dengan tulangnya Pak Kadir. Lalu menghantamkannya lagi tulang itu hingga darah bawahan Rom muncrat kemana-mana. Saat Rom terbangun, Rom merasa sangat aneh kenapa Cakra yang mengemudikan kapal dan curiga kenapa kedua bawahannya tidak terlihat. Rom lalu mengeluarkan pistolnya lalu naik ke ruang kemudi sambil memanggil-manggil Cakra di atas sana. Terlihat Cakra tengah bersiap-siap dengan tulang Pak Kadir di tangannya. Sesaat saat Rom akan tiba di atas, Cakra langsung melayangkan pukulannya tepat ke kepala si Rom. Rom pun terjatuh bersimbah darah. Cakra dengan gagah berani kemudian memanggil 3 ABK yang tersisa lalu memerintahkan mereka untuk melempar Rom ke laut. Begitupun dengan bawahan Rom yang berada di kemudi kapal. Cakra melempar mayat orang itu ke laut dan mengantongi pistol mereka. Cakra kemudian menyalakan GPS dan mengemudikan kapal ke arah daratan. Saat kapal sudah berjalan, Cakra pergi ke ruangan Rom, mengambil semua uang yang ada di dalam kotak dan menaruhnya di dalam tas. Singkat cerita, tibalah kapal itu di pinggir pelabuhan. Cakra pun turun dan langsung pergi sambil dilihati oleh 3 ABK yang tersisa. Cakra kemudian menumpangi sebuah mobil dan bertemu orang baik yang memberinya minuman kaleng. Dan tibalah Cakra kembali di kampungnya. Ia melihat keluarganya yang bekerja di sawah. Cakra pun menangis seakan tak percaya apa yang telah ia lewati. Cakra kemudian pergi dengan uang jutaan dolar yang dia bawa di dalam tasnya. Nah teman-teman, plot film selesai sudah, film Bou Yanchi. Inilah film yang terinspirasi dari kisah nyata dari pengakuan para penyintas Kamboja yang mengalami perbudakan modern. Semoga di masa depan tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bebas dan sukses dalam hal apapun. Terima kasih untuk teman-teman plot film yang telah menyaksikan. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.